Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Melenia Setiawati, NPM 1911030247, mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi, dosen pengampu Bapak Aditya Pradito MPD, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadi konflik tak dapat dihindari. Manajemen adalah pengelola untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang maju. Meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik, akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Fungsi manajemen konflik. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa fungsi dari manajemen konflik? Banyak orang yang belum tahu mengenai manajemen konflik dan bagaimana cara penyelesaiannya. Meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan. Mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik yang ada, Anda juga harus memerhatikan awal mula terjadi konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. A. Pengenalan. Sebuah masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi. Terlebih dahulu, Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. B. Diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadi konflik. C. Menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. D. Pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. E. Evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Itu ada 6 macam tipe, yaitu 1. Accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. 2. Avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. 3.
compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memerhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama, menjadi cara yang adil bagi semua pihak. 4. Collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. 5. Converting. Converting adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan menangankan kepentingan masing-masing pihak. 6. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.